Sekarang kita akan membahas tentang partikel ga, kedo, dan demo yang artinya tapi. Untuk ga, kedo, dan demo itu bisa memiliki maksud berlawanan, permintaan, penyesalan, atau sebagai penghalus. Semisalkan seperti kekkong shitai desu ga yang artinya ingin menikah tapi seperti itu. Jadi ada rasa permintaan di situ agar terkabul permintaannya. Seperti itu ya. Kayak shitsurei desu ga, permisi gitu. Kayak punten, permisi, seperti itu kurang lebih. Yang kedua ada kata kerja narimas, menjadi. Untuk narimas ini termasuk ke kata kerja pasif yang ketika perubahan kata sifat dan atau kata benda bertemu kata kerja, maka berarti dengan ketika kata kerjanya aktif dan tidak ada artinya ketika kata kerjanya pasif. Maka narimas ini termasuk ke kata kerja pasif yang ketika bertemu dengan kata sifat atau kata benda maka tidak ada artinya ya. Misalkan contoh, ketika kata sifat i bertemu narimas maka i-nya berubah menjadi ku. Misalkan atsui dari atsui itu berubah menjadi ku. Atsuku, i-nya hilang. Atsuku narimas yang artinya menjadi panas. Tidak ada arti untuk ku-nya, tidak ada arti lagi ya. Hanya atsuku narimas yang artinya menjadi panas. Dan ketika bertemu dengan kata sifat na, maka na-nya berubah menjadi ni. Misalkan kirei ni souki shimasu yang artinya membersihkan dengan bersih. Jadi ketika souji shimasu ini adalah kata kerja aktif. Jadi ni-nya itu memiliki arti dengan, seperti itu. Kata benda juga ketika bertemu dengan kata kerja shimas maka artinya itu memilih ya. Untuk bumpo kali ini itu ni shimas. Misalkan hari Rabu, suiyobi ni shimas yang artinya memilih hari Rabu gitu, atau melakukan hari Rabu pada hari Rabu, di hari Rabu, seperti itu. Jadi untuk perubahan kata sifat atau kata benda jika bertemu kata kerja itu bisa berarti dengan ketika kata kerjanya aktif. Seperti contoh yang ini, kata kerja aktif bertemu dengan kata sifat na, na-nya berubah menjadi ni ya. Jadinya membersihkan dengan bersih. Lalu tidak ada artinya ketika bertemu dengan kata kerja pasif seperti narimas contohnya ya, termasuk ke kata kerja pasif. Contohnya atsuku, ini dari atsui ya, i-nya berubah menjadi ku. Atsuku narimas yang artinya menjadi panas ya. Lalu ada juga ketika bertemu dengan kata benda. Misalkan suiyobi ni shimas, ini artinya memilih hari Rabu, seperti itu. Jadi untuk narimas juga digunakan untuk penyopanan itu di songkeigo. Untuk songkeigo itu bahasa yang kita gunakan kepada atasan itu menggunakan narimas. Lalu penyopanan yang lainnya, yang ketiga itu kira-kira, itu deshoka ya. Untuk rumusnya untuk deshoka itu contohnya kata kerja berubah menjadi ishoke. Misalkan furu deshoka yang artinya kira-kira turun. Kira-kira turun, kita tambahkan ame ga furu deshoka, kira-kira akan turun hujan. Jadi untuk kira-kira ini bisa diartikan penyopanan karena ini belum tentu, kita tidak yakin, seperti itu. Jadi menggunakan kira-kira akan turun hujan, seperti itu. Jadi ketiga ini merupakan penyopanan, bisa dibilang penyopanan ya. Ada tapi, terus narimas, dan kira-kira deshoka. Lalu kita masuk
ke simbol terjemahan awal. Untuk yang pertama kali kita terjemahkan itu tentu saja yang ada partikel wa, yaitu sebagai subjek. Lalu diikuti ketika ada mo, kita terjemahkan terlebih dahulu, lalu ada partikel ga yang artinya nya ketika bertemu dengan kata kerja pasif atau kata sifat. Lalu ada juga to yang sebagai pengulangan seperti ringgo to, mikang to. Nah, to yang kedua itu sebagai pengulangan. Jadi kita artikan terlebih dahulu jeruk dan apel. Dochiraga apa-apa seperti itu ya. Lalu yang kedua ada dari, sampai, kemudian atau dan, dengan atau menggunakan, karena, kalau, ketika, tanpa, sebelum, dan setelah ya. Lalu yang kita artikan selanjutnya, ketika ada tanda koma kita artikan terlebih dahulu atau titik ya. Untuk cara menerjemahkan itu, ketika bertemu dengan tanda koma kita jadikan satu, kita baca terlebih dahulu lalu kita terjemahkan. Ketika bertemu dengan tanda titik kita diwajibkan berhenti sekalipun itu hai ya. Meskipun hai, ketika ada titik maka kita artikan terlebih dahulu hai yang artinya iya, lalu lanjutkan menerjemahkan seperti itu. Lalu ada pengecualian terjemahan. Terjemahan ga dari belakang. Itu kata kerjanya ada arimas, dekimas, wakarimas, irimas atau hitsuyo, lalu ada kakarimas. Dan untuk kata sifatnya itu ada suki atau kirai, jozu atau heta, lalu ada hoshi atau tai. Jadi untuk pengecualian ini kita artikan dari belakang, berbeda dengan yang terjemahan awal yang ada ga yang artinya nya itu kita artikan dari ga-nya. Seperti kurumaga takai des, itu artinya mobilnya mahal. Karena takai itu tidak ada di pengecualian, maka kita artikan ga-nya terlebih dahulu, kecuali ketika kita gunakan suki. Ketika kita gunakan suki maka kita terjemahkan dari belakang, seperti kurumaga suki des, maka kita terjemahkan dari belakang suka mobil. Itupun yang lain. Untuk kata kerjanya juga sama, kita artikan dari belakang. Misalkan contohnya hongga arimas, ada buku. Jadi kita terjemahkan kata kerjanya terlebih dahulu atau kita terjemahkan dari belakang baru ga-nya. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan pemahaman mohon dimaafkan. Terima kasih.